Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema yang kita bicarakan pada malam ini adalah suam kuku. Kita belajar dari gereja Laodikia dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Mari sebelum saya menyampaikan, membahas firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat kesempatan yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan mengambil alih waktu kami ini, sehingga hati, pikiran kami betul-betul tertuju kepada apa yang akan Kau sampaikan pada kami. Berbicaralah Engkau, urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, saya akan membacakan secara bertahap Wahyu pasal 3 secara khusus ayat 14 lebih dahulu. Demikian firman Tuhan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Amin. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu Saudaraku dikatakan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ya, ini malaikat ini bukan bicara tentang malaikat yang dalam pengertian secara teologis, tapi di sini malaikat tentu bicara tentang gerejanya sendiri yang diutus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, Laodikia adalah sebuah kota yang kaya. Kota ini terletak dekat persimpangan 3 jalan raya, sehingga perdagangan di kota ini berkembang dengan pesat. Juga bulu domba yang menjadi hasil peternakan di sekitar Laodikia dipakai untuk membuat kain wol hitam untuk pakaian dan juga untuk karpet. Kain itu lebih dihargai karena lembut dan mengkilat. Penjualan wol, karpet, kain, dan pakaian itu merupakan suatu sumber kekayaan mereka. Oleh karena perdagangan dan pendapatan dari wol hitam itu, maka Laodikia menjadi kota perdagangan dan kota administratif. Pada tahun 61, kota Laodikia dan beberapa kota lain dihancurkan oleh gempa bumi yang cukup dahsyat. Kota-kota lain perlu dana dari perbendarahan Roma. Perlu dipahami, Laodikia merupakan wilayah Romawi yang ada di Asia. Nah, ketika terjadi gempa bumi itu, ya kota-kota lain perlu bantuan dana dari perbendaharaan Romawi. Tetapi pimpinan Laodikia itu menolak bantuan dana itu karena mereka mau memperbaiki kota mereka sendiri. Mereka menganggap diri mereka kaya. Saudara, di Laodikia ada sebuah sekolah kedokteran yang berkembang. Bubuk Prigia, semacam obat mata yang digunakan untuk membuat pelumas mata, berasal dari sekolah kedokteran itu. Nah, pada waktu Laodikia didirikan, air minum tidak menjadi masalah. Tetapi setelah kota itu berkembang, maka air bersih yang ada di situ tidak cukup. Nah, pada musim panas, sungai yang ada di situ bisa kering. Di Denizli, 10 km dari Laodikia ada mata air. Jadi mereka menyalurkan air dari sana ke Laodikia. Ternyata air yang disalurkan itu sama sekali tidak enak untuk diminum. Juga walaupun letak kota Laodikia baik untuk pertahanan militer, namun kota itu mudah dikalahkan karena saluran yang ada mudah dibongkar. Kalau saluran itu dibongkar, penghuni kota Laodikia akan mati kehausan. Oleh karena itu, maka Laodikia tidak menonjol sebagai kota militer. Bapak Ibu Saudaraku, surat yang terakhir dari 7 surat di Asia yang kali kita pelajari dialamatkan ke gereja Laodikia. Satu-satunya jemaat yang tidak memperoleh pujian. Keadaan yang tidak menguntungkan dari jemaat ini ialah kesuaman mereka. Anggota-anggota jemaat itu tidak dingin dan tidak panas. Seseorang yang suam tidak akan terganggu ketika mendengar ajaran sesat. Dan dia juga tidak bersemangat untuk membela ajaran yang benar. Sikap acuh tak acuh ini merupakan keadaan paling parah yang dapat menimpa sebuah jemaat. Penutup dari surat ini berbeda dengan 6 surat yang lain.
Karena di sini ada himbauan yang diajukan kepada perseorangan. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Kira-kira itulah gambaran utuh dari satu perikop ini. Dari Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Kembali kepada ayat yang kita baca tadi. Ada 3 karakter Tuhan Yesus di sini. Ayat 14 tadi kita lihat, yang pertama amin. Nah, perhatikan, inilah firman dari amin. Amin itu artinya yang selalu benar, layak untuk diikuti dan disembah. Yang kedua dikatakan saksi yang setia dan benar. Ini pribadi yang luar biasa, artinya betul-betul bisa dipercaya. Yang ketiga dikatakan permulaan dari ciptaan Allah. Ini memiliki makna ya yang memiliki arti itu lebih tepat ke penguasa. Ya, kata arke tidak selalu memiliki arti tentang awal. Seolah ada kesan Yesus itu adalah ciptaan pertama, awal dari penciptaan. Sesungguhnya Yesus adalah penguasa dari penciptaan. Sumbernya itu dari Tuhan. Asalnya itu dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang sekasih, mari kita lihat ayat 15 sampai 17. Tuhan Yesus menyatakan kesalahan dari gereja Laodikia. Tadi sudah saya ungkapkan problem mereka. Ada baiknya kita baca ayat 15 sampai 17. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara, di Laodikia air yang mengalir di sana adalah air yang suam-suam kuku. Sehingga harus didinginkan lagi atau dipanaskan. Karena itu mereka mengerti benar ketika Tuhan berkata tentang suam-suam kuku. Artinya suam-suam kuku itu yang diungkapkan oleh Tuhan, yang ditegur oleh Tuhan itu mereka paham apa yang dimaksudkan. Nah, saudara, problema jemaat Laodikia itu adalah kesombongan, keangkuhan hidup. Karena mereka merasa sudah memiliki segala-galanya. Bagi mereka kekayaan dan kemakmuran adalah suatu tanda dan bukti bahwa Allah betul-betul berkenan dan memberkati kehidupan mereka. Saudara, pada surat ini kita tidak membaca nuansa kesedihan ataupun kemarahan, melainkan kemuakan. Ya, Tuhan Yesus muak terhadap jemaat yang sudah merasa diri cukup dan tidak kekurangan apa-apa. Menarik kalau kita melihat ayatnya tadi dikatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan begitu muak. Kristus akan memuntahkan mereka dari mulutnya. Jemaat ini sangatlah patut untuk dikasihani. Mengapa demikian, saudara? Karena mereka menilai diri mereka terlalu tinggi dan membangun kepercayaan diri di atas kekuatan manusia. Namun kita tetap menjumpai Kristus yang tetap penuh dengan kelemah lembutan, kesabaran, dan cinta kasih. Karena sekalipun Tuhan itu muak, dia masih menunggu pertobatan jemaatnya. Ini sesuatu yang menarik yang perlu kita pikirkan bersama. Hati Tuhan adalah hati yang penuh kasih. Tuhan benci dengan dosa, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Karena itu jangan pernah kita merasa takut. Bagaimana Tuhan memperlakukan jemaat Laodikia. Aku muntahkan. Begitu jijiknya. Tapi Tuhan masih beri kesempatan. Saudara, peringatan Tuhan sangat keras. Namun bersumber dari kasih-Nya. Karena kasih itu pula lah dia marah. Namun kemarahannya bermaksud membawa umatnya kembali ke jalan yang benar. Saudara, firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia mengingatkan kondisi rohani mereka yang tidak dingin dan tidak panas.
Keadaan suam-suam kuku itu seperti makanan yang menjadi basi. Dan Tuhan akan memuntahkan mereka dari mulutnya. Artinya mereka tidak dapat menyatu lagi dengan Tuhan. Jemaat di Laodikia merasa hidup mereka sudah cukup dengan kekayaan yang berhasil mereka kumpulkan. Namun di mata Tuhan mereka miskin dan buta rohani. Tuhan menasihatkan agar mereka membeli emas murni, iman sejati dari Tuhan, dan pakaian putih yaitu kekudusan yang dianugerahkan Tuhan, serta minyak untuk melumas mata mereka agar celik dalam melihat kebenaran. Itulah kekayaan rohani yang dibutuhkan oleh setiap orang Kristen. Apakah Bapak Ibu Saudara menjadi seorang Kristen yang tidak berkomitmen, melayani asal-asalan? Apakah Bapak Ibu Saudara panas atau dingin? Apakah Bapak Ibu Saudara kedinginan? Apakah Bapak Ibu Saudara suam-suam kuku? Kesalahan jemaat di sini menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang suam-suam kuku. Nah, kita lihat alasan dari suam-suam kuku. Tadi di awal sudah saya ungkapkan, paling tidak saya ingin menyimpulkan apa menjadi alasan mereka suam-suam kuku. Yang pertama, kecukupan diri dan kepuasan diri. Ya, dalam ayat 17 diungkapkan, saya kaya, saya punya kekayaan, saya tidak butuh apa-apa. Jadi kerohanian tidak bisa diukur dengan materi. Kita mensyukuri atas kekayaan, atas keberhasilan kita. Namun ingat, kita perlu membangun kehidupan rohani juga yang penuh semangat, gairah. Kita responi dengan tanggung jawab. Anugerah Allah itu, karena anugerah itu memberikan tanggung jawab. Jadi jangan merasa kita paling kaya. Ingat, Tuhan itu lebih kaya dari kita. Ya, segala-galanya itu punya Tuhan. Karena itu mari kita sadari, kita perlu bergantung penuh kepada Dia yang tak terbatas. Yang kedua, kenapa mereka suam-suam kuku? Karena mereka tidak menyadari keadaan kehidupan rohani. Wahyu 3 ayat 17 saya baca ulang di sini. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Jadi mereka tidak menyadari keadaan rohani mereka. Sesungguhnya mereka itu miskin, melarat. Mengapa dalam Matius pasal yang kelima, khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, ada baiknya saya bacakan untuk kita pikirkan bersama-sama. Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah, diberkatilah ya orang yang miskin di hadapan Allah. Kenapa diberkati orang yang miskin di hadapan Allah? Kata miskin di sini betul-betul melarat, dari kata petokos, nggak punya apa-apa. Sehingga orang yang melarat itu hanya membutuhkan belas kasihan dari orang lain. Hidupnya memiliki ketergantungan dari orang lain. Kalau tidak dia akan mati. Sikap itu yang perlu kita miliki, melarat di hadapan Allah. Sehingga kita sadar kita perlu bergantung penuh, menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan sikap doa kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Bagaimanapun hebatnya kita, bagaimanapun kayanya kita, bagaimanapun kekuatannya kita butuh Tuhan. Kapan itu? Ketika kita sadar kita melarat di hadapan Allah. Jemaat Laodikia tidak menyadari keadaan itu. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus memberikan solusi bagi yang suam-suam kuku. Itulah hati Tuhan. Itulah hati Tuhan. Tuhan benci dengan dosa, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Ada 3 hal. Pertama, dedikasi total pada Tuhan. Kata dedikasi berarti pengabdian. Kita perlu mengabdikan diri kepada Tuhan. Saya baca ayat 18. Wahyu 3:18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas
yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Perhatikan, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Karena mereka miskin, mereka harus membeli emas dari Tuhan. Ini mungkin menjadi acuan kepada Yesaya 55 ayat 1 sampai 3, di mana Allah menawarkan keselamatan itu sebagai pemberian cuma-cuma, tetapi digambarkan sebagai harga yang harus dibayar. Ada pakaian putih di sini. Kita bisa melihat catatan di Wahyu pasal 3 ayat yang keempat misalnya. Tapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Pakaian putih ini bicara tentang kebenaran. Lalu kedua dikata agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dalam perjanjian lama ketelanjangan adalah tanda kekalahan, penghakiman, dan kemiskinan. Nah, saudara, menjadi panas, dingin, ataupun suam-suam adalah pilihan kita. Menghidupkan iman kepada Yesus, hidup seperti Yesus Kristus, mempunyai pandangan yang benar, itulah wujud nyata pengabdian kita kepada Tuhan. Jadi kita nggak bisa, tidak harus menghamba, dedikasikan diri kita secara total kepada Tuhan, melayani Dia. Kita hidup dalam kebenarannya. Yang membuat kita kaya adalah kalau kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, yang kedua, mau berubah. Wahyu 3 ayat 19 sampai 20. Barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Puji Tuhan. Menarik kalau kita melihat ayat ini secara keseluruhan. Ayat 19 sampai 20 dikatakan pertama kutegor. Istilah kutegor dalam teks Yunani elek, digunakan dalam arti untuk diekspos, dan dengan demikian disembuhkan atau diperbaiki. Nah, saudara, kita lihat dan kuhajar. Ini artinya didisiplinkan oleh Allah, merupakan tanda bahwa kita anggota keluarganya. Jadi kata bertobat sesuatu yang menarik. Ya, kalau dikatakan bertobat, ditegur, dihajar. Bertobat di sini bukan sesuatu yang perlu kita merasa alergi begitu. Karena kekesenangan nggak luput dari kesalahan. Bukan bertobat artinya kita ada di luar Yesus lalu menerima Yesus, bukan. Setelah kita menerima Yesus, kita nggak luput dari kesalahan. Kita perlu bertobat sehingga kita betul-betul memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Dan kuhajar, kita perlu didisiplinkan. Lalu dikatakan relakanlah hatimu. Ditulis dalam bentuk present, kala kini aktif, imperatif, sebuah dorongan perintah. Berasal dari akar kata yang sama, yaitu panas atau mendidih, dari kata zestos, digunakan dalam Wahyu pasal 3, 15 dan 16 juga. Mengenal dan melayani Allah harus menjadi gairah yang menyala-nyala dan gaya hidup. Ini dimungkinkan kalau kita berubah. Mengapa dikatakan dalam ayat ini dan bertobatlah? Ini merupakan aorist aktif imperatif, aorist bentuk past tense sekali. Jadi waktu kita niat berubah, jangan terus jatuh bangun. Ambil komitmen untuk berubah karena kita sudah dedikasikan secara total hidup kita pada Tuhan. Kita harus berubah. Ini sebuah perintah, bertobatlah. Ada desakan berulang di sepanjang ketujuh surat bahwa orang Kristen bukan hanya orang-orang yang tidak percaya harus bertobat dan kembali pada Kristus untuk kedewasaan, stabilitas, dan sukacita. Jadi ini hal yang penting. Jadi bagi kita bukan sesuatu yang perlu kita hindari kata bertobat. Ya, jadi bukan hanya untuk orang yang di luar Kristus. Bagi kita pun perlu bertobat. Pertobatan merupakan gaya hidup, bukan hanya suatu tindakan awal. Lalu menarik dalam ayat 20.
Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ini merupakan perfect aktif indikatif. Aku berdiri dan terus berdiri di pintu. Itu hati Tuhan. Aku berdiri dan terus berdiri di pintu. Bayangkan. Jadi kalau kita tidak membukakan pintu, dia tetap berdiri. Ya, lalu diikuti dengan present aktif indikatif dan terus mengetok. Nah, jadi beliau ada di depan pintu dan terus berdiri dan terus mengetok pintu sampai kita membuka hati kita. Meskipun jemaat ini tidak menerima firman pujian, tetapi jemaat Laodikia menerima undangan hangat. Ini bukan undangan untuk menjadi seorang Kristen, seperti saya katakan tadi, melainkan undangan untuk kembali ke persekutuan yang utama bersama dengan Tuhan Yesus. Ayat ini sering digunakan di luar konteks untuk merujuk kepada penginjilan. Nah, dikatakan ayat tadi, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, ini adalah third class conditional sentence. Ini menyiratkan potensi tetapi bukan tindakan tertentu. Di banyak bagian dunia, mengetuk selalu disertai dengan salam verbal. Perhatikan unsur kehendak orang atau jemaat harus menanggapi, harus merespon dan membuka pintu. Ini adalah aspek persekutuan dari semua hubungan Allah dengan manusia. Dia mengambil inisiatif, ia menetapkan agenda, tapi manusia harus merespon. Ingat, yang menjadi inisiator adalah Allah itu sendiri. Namun kita harus meresponi Allah yang sudah berinisiatif. Jadi manusia harus menanggapinya. Dan juga perhatikan bahwa respon bukan hanya permulaan saja, tetapi terus menerus. Keselamatan bukanlah suatu produk, tapi gaya hidup hubungan. Memiliki pasang surut, tetapi persekutuan eksistensial itu pasti. Dikatakan dalam ayat 20 tadi, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ini merupakan acuan bagi penawaran pendamaian. Seperti dalam Imamat pasal 3, Imamat pasal 7. Jadi waktu persekutuan di mana Allah secara simbolis makan dengan orang yang ditawarkan tersebut, orang lain melihat ini sebagai referensi ke perjamuan mesianik eskatologis. Nanti ketika kita ketemu Tuhan, kita ada bersama dengan Tuhan, makan bersama-sama. Istilah yang digunakan di sini untuk makan adalah yang digunakan untuk makan di akhir hari, yang merupakan waktu utama persekutuan keluarga dan persahabatan. Di timur, makan selalu menjadi tanda perjanjian, persahabatan, dan persekutuan. Kita lihat misalnya ketika kita bikin janji atau kontrak, kita ke restoran, sebelum tanda tangan perjanjian, kita makan bersama. Ingat yang pertama tadi, yang harus dilakukan solusinya pertama, ya membeli dari Tuhan. Artinya ada dedikasi. Dedikasikan hidup kepada Tuhan. Yang kedua, mau berubah. Yang ketiga, ingat upah yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tataku. Ini adalah gambaran yang kuat dari persekutuan yang intim dan inklusif. Ada banyak kiasan di perjanjian baru bagi orang percaya untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dalam Wahyu 22 ayat 5 misalnya, kita bisa lihat di situ menyiratkan pemerintahan kekal orang Kristen bersama dengan Kristus, di mana kita orang percaya akan memerintah bersama dengan Tuhan. Perhatikan kembali ayat 21. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Sungguh-sungguh indah mengetahui bahwa Yesus telah menang atas dunia dan bahwa dia sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Dan bahwa ia menginginkan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk bergabung dengan Tuhan di dalam kemenangannya. Berbahagialah jika Tuhan menegur kita yang dalam kondisi suam-suam rohani, karena dia mengasihi Bapak Ibu Saudara dan mau agar kita hidup baru dalam pertobatan. Tuhan sering kali mengetuk pintu hati agar
kita selalu mendengarkan firman-Nya dan membuka pintu hati serta mengundang Tuhan untuk masuk di hati kita. Sehingga kita di dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita. Artinya kita menyatu dengan Tuhan, intim dekat. Iman dan kesucian adalah anugerah Tuhan yang perlu kita jaga agar tidak menjadi suam-suam kuku sehingga kita dimuntahkan oleh Tuhan. Panaskan iman Bapak Ibu Saudara dan saya dengan sering bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman yang membuat kerohanian kita selalu menyala, membara semangat. Juga iman perlu didinginkan dengan bersaat teduh di hadapan Tuhan, berdoa, merenungkan firman Tuhan sehingga hati kita dingin meresponi keinginan daging dan berbagai cobaan. Saudara, peliharalah iman agar tidak menjadi suam-suam. Iman yang terpelihara dapat bertahan selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, dari pengalaman jemaat Laodikia kami boleh belajar betapa pentingnya kami memiliki gairah dalam pengirian kami kepada Tuhan. Kami tidak suam-suam, kami tetap semangat mendidih dalam pengirian-Mu kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Meteraikanlah kebenaran-Mu ini agar setiap kami tidak memiliki spirit yang suam-suam kuku. Terima kasih Bapa. Kau lihat setiap kondisi kami. Engkau lihat setiap keadaan kami. Biarlah kami tetap dekat dengan Engkau. Karena Engkau rindu dekat dengan kami. Biarlah semangat doa kami. Bukan hanya di Rabu malam di Menara Doa. Namun setiap saat kami gairahkan diri kami untuk mendekat dengan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati setiap kami. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.